Oh gini. Wah, keren. Ya, ya, cep. Aduh. Riko, kamu sedang apa? Aku bukan Rico. Aku superhero. Iya. Haha. Aku pakai A. Yo, Bumi kan nggak pakai helm. Gimana caranya ya? Bumi berlindung dari meteor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Wa hum 'an ayatiha mu'ridun. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda itu. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Sobat pemirsa Islamic Premier TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang kelak akan masuk surga. Saat ini saya sedang bersama owner Garis 10 dan juga beliau salah satu pencipta karakter Nusa dan Rara. Mungkin sobat pemirsa sudah sering menonton ya kartunnya. Kita sapa dulu yuk beliau. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali nih kita Islamic Premier TV bisa jumpa dengan penciptanya Nusa dan Rara loh. Alhamdulillah saya juga senang bisa ada di acara ini. Juga bisa mudah-mudahan bisa berbagi sama pemirsa Islamic TV Prena. Masya Allah. Mas Yuda, tadi kan saya sebut tentang Garis 10 ya. Ini perusahaan di bidang apa ya Mas? Dan apa sih kenapa Mas Yuda itu memilih Garis 10 menjadi bagian dari bisnisnya gitu? Ya, mungkin saya memulai Garis 10 itu karena mau mengisi Islam itu dengan bisnis media yang baik. Artinya Garis 10 ini memang saya sama Mas Ari Untung sama Mas Teguh Wisnu itu berkomitmen untuk mengembangkan konten-konten yang memiliki nilai Islami. Bukan hanya cuma sekedar menghibur, tapi juga syarat dengan pesan-pesan yang membangun akhlak dan membangun wawasan Islami. Insya Allah. Termasuk Islamic Premier TV nih sobat pemirsa. Mas Yuda, Garis 10 sendiri tadi kan kontennya menarik untuk dakwah Islam ya. Sebenarnya dalam tanda kutip apa sih kegiatannya, terus pengembangannya nanti seperti apa gitu, atau punya cita-cita bagaimana sih Garis 10 ke depannya gitu? Ya, saya rasa kita teman-teman di Garis 10 ini kepengen Garis 10 ini menjadi salah satu pilihan masyarakat Muslim Indonesia, umat Muslim Indonesia untuk bisa belajar dan menambah wawasan Islam. Harapannya kita ke depan bukan cuma punya satu intellectual property konten, tapi kita kalau bercita-cita ngobrol gitu ya, visi misinya sangat besar, ingin menjadi media pemersatu umat Islam di Indonesia. Masya Allah, cita-citanya luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin, amin, amin. Segera insya Allah. Amin. Mas Yuda, tadi balik lagi ke konten-konten Islami ya. Ya. Apa aja sih yang sudah Garis 10 ini lakukan dan produknya apa aja yang udah ada? Ya, alhamdulillah Ustaz, kita di awal tahun 2020 ini udah launching konten pertama kita, Rico The Series. Rico The Series ini adalah sebuah konten IP animasi yang kita hadirkan itu untuk range umur 5 sampai 12 tahun. Oh. Ya, ini juga kita deliver pertama kali itu untuk
mengisi konten-konten anak-anak yang di YouTube ini ya banyak banget yang kurang mendidik ya, kira-kira kayak gitu. Betul. Jadi kita mau mewarnai media media digital pilihan buat masyarakat muslim atau keluarga muslim Indonesia dengan konten-konten yang baik. Nah, milestone-nya setelah Rico The Series ini kita akan menerbitkan IP berikutnya. Jadi nggak hanya berhenti di Rico yang range umurnya 5-12 tahun. Nanti juga kita akan menyasar kepada konten-konten yang lebih remaja dan konten-konten yang dewasa, insya Allah. Masya Allah. Dukungan dan doanya juga dari pemirsa Islamic Planner. Mudah-mudahan nih pemirsa Islamic Planner TV ini menunggu-nunggu juga nih apa sih nanti yang akan dihadirkan oleh teman-teman dari Mas Yuda. Insya Allah. Mas Yuda, kembali ke tadi Rico and the Series ya. Ya. Itu bercerita tentang apa ya? Apa kekeluargaan atau sifatnya seperti apa? Ya. Oke. Rico ini Quranic Science. Oh. Ya, gimmicknya Quranic Science. Jadi kita mau mengangkat bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Ini kita mau memperkenalkan, tapi dengan cara yang ringan, dengan cara anak-anak, dengan cara yang mungkin kalau ditonton secara nggak sadar dia bisa mengambil pelajarannya gitu. Jadi setiap episodenya kan Rico ini anak yang jenaka, aktif, seperti anak-anak Indonesia kebanyakan lah di usianya. Senang main, senang explore, mungkin kadang-kadang sedikit aktif. Betul. Gitu ya, suka bercanda. Nah, tapi ada satu sisi di mana dia punya robot yang namanya Kio, itu selalu memberikan referensi Al-Quran di setiap aktivitas dan pertanyaannya dia. Masya Allah. Iya, jadi kita pengen mewarnai anak-anak ini kalau nonton Rico, harapannya adalah terstimulus untuk lebih mengenal Al-Quran. Masya Allah. Di setiap aktivitas apa yang dia lihat gitu. Wah, ini luar biasa nih nanti penonton Rico and the Series nih juga harapannya besar sekali ya, pemirsa atau para orang tua nih yang menyimak saat ini, jangan lupa atau jangan sampai kelewatan Rico and the Series gitu ya, karena bisa jadi salah satu tontonan yang maaf ya yang tidak kita jaga untuk anak-anak kita, ini berbahaya sekali. Dan mudah-mudahan ini salah satu tayangan yang mendidik dan solusi bagi orang tua sekarang, karena televisi sudah mulai ditinggalkan Mas Yuda. Betul. Larinya semua ke konten YouTube, konten digital, konten digital dan sebagainya, dan itu sangat luas sekali. Betul. Anak-anak diberikan suatu gadget dan mereka diberikan kebebasan sehingga banyak sekali nanti mudorotnya. Betul. Iya, karena saya khawatir ya. Artinya gini kan banyak di konten digital itu konten-konten yang dibuat tidak dengan syariat dalam tanda kutip atau konsentrasi syariat. Padahal anak-anak itu adalah manusia yang belum bisa memilih mana baik mana buruk. Betul sekali. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, akhirnya menjadi referensi dia nanti untuk mengambil sikap. Itu pentingnya kan kalau bahasa umumnya mungkin selama ini kita selalu menjaga makanan anak kita agar terhindar dari racun. Ya, Supaya nggak sakit dan sebagainya. ya. Tapi untuk konten itu kita jarang sekali concern apa yang dikonsumsi untuk anak-anak kita itu kebanyakan orang umum ya akhirnya kebobolan kan gitu. Nah, kita mau mengambil peran itu. Padahal jangka panjangnya adalah masa depan mereka, maksudnya. Iya, pembentukan karakter bahkan. Betul. Iya, Pembentukan betul. karakter, terus juga bisa jadi dari segi keilmuan. Betul. Dari sifat nanti akan bisa banyak berubah kalau kita tidak jaga dengan sesuai syariat Islam. Betul. Bisa kita bayangin kalau anak-anak kita sekarang itu lebih hafal tokoh-tokoh dari barat sana. Siapa nama bapaknya, siapa nama apa jurusnya, lalu kemudian siapa teman-temannya, bagaimana sequence-nya. Tapi kalau ditanya Islam itu apa, Nabi Muhammad itu anaknya ada berapa, Nabi Muhammad itu orangnya gimana, sahabatnya siapa, Iya. agak blank. Jadi kita mau mulai pelan-pelan masuk ke masyarakat untuk menghadirkan konten-konten Islami yang tujuannya itu agar
anak-anak Islam kita ini bisa memiliki alternatif tayangan yang memang dibuat itu sesuai dengan syariat. Betul, dan memang dibutuhkan sekali dulu Mas Yuda. Karena apa? Karena kita berpikir bahwasannya sebagai umat muslim ini pada umumnya saja, secara umum itu Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Masya Allah. Tapi masalah utamanya kita sebagai orang tua lupa memperkenalkan siapa sih uswatun hasanah itu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan menjadi jalan atau wasilah Amin, amin. anak-anak umat muslim Indonesia untuk siap nanti mengenal siapa Rasulnya, Amin. siapa panutannya, dan juga termasuk buku panduannya itu Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah, Mas Yuda. Mas Yuda ini kembali ke Nusa dan Rara. Iya. Nusa dan Rara ini kan sudah beredar dan sudah eksis, dan alhamdulillah effortnya bagus sekali, dan juga bagian salah satu layanan yang mendidik anak-anak umat muslim. Nah, bedanya apa nih Nusa Rara dan Riko? Ya. Oke. Nusa dan Rara itu saya bangun kurang lebih 2 tahun lalu bersama sahabat-sahabat di Little Giants. Nah, itu awalnya saya bangun itu usulan kepada partner saya pada saat itu yang memang kemampuan produksi animasinya itu sudah bisa setara dengan internasional quality. Masya Allah. Jadi saya pikir kan waktu itu saya mulai bergabung di Little Giants, saya melihat itu orang di luar sana itu membuat konten dengan biaya yang luar biasa mahal, dengan ketelatenan dan ketelitian yang luar biasa bagus, dan itu kontennya dibuat tujuannya ya bisnis. Oh, begitu. Bisnis yang akhirnya itu juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia hari ini. Nah, saya berpikir kenapa enggak untuk membuat satu konten dengan sistem produksi dan kemampuan kualitas yang baik, tapi diarahkan untuk kepentingan dakwah Islamiyah atau non profit. Iya, betul. Kenapa enggak kita punya konten Islami yang kualitasnya juga internasional quality? Akhirnya saya diskusi sama teman-teman pada saat itu setelah pulang dari umroh waktu itu. Alhamdulillah teman-teman setuju untuk bikin Nusa dan Rara itu awalnya. Masya Allah. Betul. Nusa dan Rara ini berjalan sampai akhirnya alhamdulillah baik. Saya berpikir kalau di luar sana kan ada banyak banget ya superhero-nya. Iya, benar sekali. Saya berpikir kita baru punya satu tokoh nih. Akhirnya kelihatannya perlu juga kita banyakin Tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh yang lain. Akhirnya lahirlah Riko. Dan insya Allah mohon doanya juga kita bisa terus berkarya melahirkan tokoh-tokoh yang baru. Masya Allah. Betul. Ini yang pasti juga dukungan dari pemirsa nih. Jangan lupa nonton terus ya. Dukung terus, karena tayangan-tayangan yang mendidik itu insya Allah dampaknya untuk masa depan anak-anak kita semua. Insya Allah. Masya Allah. Mas Yuda, dari tadi ini kita sudah banyak sekali pemirsa juga mendengar bagaimana perjalanan Nusa Rara, Riko Adisers, termasuk dari garis 10. Nah, sobat pemirsa nih, menunggu-nunggu nih motivasi dari Mas Yuda agar bisa menginspirasi kita semua dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Silakan Mas Yuda. Oke. Sobat pemirsa Islamic Planner TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dalam kita untuk berbisnis atau entrepreneur itu, kalau saya Ustaz, itu meletakkan niatnya adalah bagaimana caranya produk kita itu memiliki manfaat untuk masyarakat banyak. Masya Allah. Jadi apapun ide yang ingin kita deploy, produk atau jasa yang ingin kita marketkan ke publik, itu yang pertama kali adalah apa yang bisa kita bantu untuk orang banyak. Kalau bahasa bisnisnya mungkin peluang itu datang dari pain point yang ada di masyarakat, kan gitu. Betul.
Tapi kalau saya motivasinya pertama itu, lalu kemudian dari ide menuju eksekusi itu modal yang terpenting adalah Bismillah, menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah tunggu lama, nggak usah pikir panjang, punya ide, atur konsep, riset yang bagus, eksekusi. Masya Allah. Jadi itu aja mungkin Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa motivasinya nih bagi sobat pemirsa. Dan jangan lupa bahwasannya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Begitu ya? Iya, betul. Konsep utamanya dari jalannya bisnis Mas Yuda adalah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Dan ini sudah terbukti dari Nusarara dan nanti akan launching Rico the Series. Ya. Terus jangan lupa ikuti tayangan-tayangan dari Mas Yuda dan juga timnya. Nah, Ya. Mas Yuda, alhamdulillah nih kita sudah banyak dapat ilmu dari Mas Yuda. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir Ustaz. di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan bisa Insya Allah Ustaz. berbagi dengan sobat pemirsa Islamic Premier TV. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa Islamic Premier TV, alhamdulillah cukup sekian yang bisa kami hadirkan. Terus tonton Islamic Premier TV, subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi yang terbaik. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.